Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Nur Asyifa, absen 22. Hai, nama aku Dwi Nur Sayani, absen 9. Saya Aisyah Zahra, absen 2. Perkenalkan, nama saya Andin Cinta Nugrahini, absen 4. Perkenalkan, nama aku Asmara Jagan Gurnia, absen 5. Perkenalkan, nama aku Citra Khairunisa, absen 7. Aku berperan sebagai Citra. Saya Fahri Putra Maulana, absen 11. Perkenalkan, nama saya Oktavia Sidikarlina, absen 25. Halo semua pendengar setia podcast. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren tapi sering disepelekan, perencanaan sosial. Wah, kedengarannya kayak mau bikin acara kondangan ya. Perencanaan sosial tuh nikah sama siapa? Bukan gitu, Rani, ini serius loh. Perencanaan sosial itu tentang gimana masyarakat nyusun langkah buat menghadapi masalah sosial dan meningkatin kualitas hidup. Jadi kayak nyusun rencana masa depan tapi versi masyarakat gitu ya? Betul banget. Kalau orang punya rencana hidup, masyarakat juga harus punya rencana sosial biar nggak jalan tanpa arah. Oke, jadi biar jelas nih, siapa yang bisa jelasin dulu pengertian perencanaan sosial versi sosiologi? Izinkan saya yang suka data. Menurut para ahli, perencanaan sosial adalah proses sistematis buat mengidentifikasi masalah sosial. Nentuin tujuan terus bikin program buat nyelesainnya secara terarah. Jadi misalnya ada masalah kemiskinan di suatu daerah, pemerintah atau masyarakat bareng-bareng bikin program kayak pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, atau pendidikan gratis gitu ya. Iya, itu contohnya. Dan dalam sosiologi ini penting banget karena menyangkut perubahan sosial yang terarah. Berarti kalau masyarakat nggak punya perencanaan sosial, bisa chaos dong. Betul, kayak hidup tanpa tujuan, kayak aku waktu lagi tanggal tua. Perencanaan sosial penting banget buat mencegah konflik dan ketimpangan. Dengan rencana, perubahan bisa dikontrol. Iya, contoh konkretnya kayak program bank sampah, taman baca masyarakat, atau gotong royong digital. Gotong royong digital tuh apaan? Gotong royong lewat Zoom. Ya bisa aja, zaman sekarang semua bisa digital, bahkan niat baik juga bisa lewat internet. Nah, biar nggak cuma teori, kita bahas tahap-tahapnya. Ada beberapa langkah penting dalam perencanaan sosial loh. Yang pertama, identifikasi masalah sosial. Misalnya, pengangguran, kemiskinan, atau lingkungan kotor. Dua, penentuan tujuan apa yang mau dicapai, kayak mengurangi tingkat pengangguran 20% dalam 5 tahun. Ketiga, penyusunan rencana tindakan program apa aja yang mau dijalankan, misal pelatihan keterampilan atau pengembangan UMKM. Pelaksanaan rencana, dan terakhir evaluasi biar tahu hasilnya efektif atau enggak. Kayak siklus cinta ya, kenalan, pendekatan, jadian, terus evaluasi hubungan. Kalau hasil evaluasinya gagal, berarti putus dan rencanain yang baru gitu. Waduh, analoginya bener juga sih, tapi jangan kebawa perasaan. Contoh perencanaan sosial yang sukses itu kayak program keluarga harapan, PKH kan, itu bentuk banget buat masyarakat miskin. Benar. Ada juga program kampung iklim yang bantu masyarakat hadapi perubahan iklim. Semua program itu nggak mungkin jalan tanpa perencanaan. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Dari rencana sosial sampai rencana masa depan. Semua penting asal direncanain dengan hati dan dada. Intinya, perencanaan sosial itu bukan cuma teori, tapi tindakan nyata buat masa depan masyarakat. Dan jangan lupa, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan sedikit humor biar nggak stres. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari masyarakat yang peduli dan terencana.
Amin. Tapi boleh nggak kalau rencananya mulai dari liburan dulu? Waduh, itu rencana pribadi, bukan sosial, Rani. Oke teman-teman, sebelumnya kita tutup ingat satu hal. Perencanaan sosial bukan cuma tentang masa depan masyarakat, tapi juga tentang tanggung jawab kita hari ini. Mantap, terima kasih udah dengerin podcast kita. Jangan lupa follow, share, dan tulis rencana baikmu di komentar. Sampai jumpa lagi.